Aulia terbangun dengan jeritan yang memecah malam sunyi di desa kecil di lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Suara batu menghantam pintu rumahnya bergema seperti guntur, diikuti teriakan kasar dari tetangga-tangga yang biasanya ramah. "Keluar kau, penyimpang! Jangan nodai desa kami!" Hatinya berdegup kencang saat ia menyadari rahasia cintanya pada Sari, sahabat sejak kecil, telah terbongkar oleh seorang saksi mata yang tak disangka. Sari, gadis cantik dengan senyum lembut yang selalu menyembunyikan luka batinnya, kini berada di sisi Aulia, tangannya gemetar memegang bahu sahabatnya. Mereka berdua saling pandang, mata penuh ketakutan dan tekad, sementara kerumunan di luar semakin gaduh, menuntut keadilan atas apa yang mereka anggap sebagai dosa besar. Pagi itu semuanya berubah. Aulia, seorang guru berusia 25 tahun, selalu dikenal sebagai anak gadis yang patuh dan rajin beribadah. Ia lahir dan besar di desa ini, di mana tradisi Jawa masih kuat mengikat setiap jiwa. Ayahnya, Pak Budi, seorang petani kopi yang tegas tapi penyayang, selalu bangga pada putrinya yang pintar. Ibu Aulia, Bu Siti, adalah ibu rumah tangga yang taat pada norma masyarakat, sering mengingatkan Aulia tentang pentingnya menikah dan membangun keluarga. Tapi di balik itu semua, Aulia menyimpan rahasia yang membara, cintanya pada perempuan. Sari, tetangga sebelah rumah yang bekerja sebagai perawat di puskesmas desa, adalah orang pertama yang membuat hatinya bergetar. Mereka bertemu setiap hari, berbagi cerita di bawah pohon waru saat matahari terbenam, dan lambat laun, persahabatan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, meski mereka berdua tahu risiko besar di masyarakat konservatif seperti ini. Rahasia itu terungkap secara tak sengaja. Malam sebelumnya, saat Aulia dan Sari bertemu di tepi sungai untuk berbicara hati ke hati, seorang pemuda desa bernama Riko, yang diam-diam menyukai Sari, melihat mereka berpelukan. Riko, yang dikenal sebagai pemuda religius dan aktif di masjid desa, merasa terguncang. Ia tak bisa menerima apa yang dilihatnya. Pagi harinya, ia menceritakan semuanya ke kelompok pemuda desa, yang langsung menyebarkannya seperti api di rumput kering. Kini kerumunan itu mengepung rumah Aulia, melempar batu dan kata-kata pedas. "Kalian sudah merusak moral desa. Pergi saja dari sini," teriak seorang ibu tua, yang dulu sering memberi Aulia makanan saat kecil. Aulia merasa dunia runtuh. Ia tak pernah membayangkan hari ini tiba begitu cepat. Sari, dengan mata merah karena menangis semalaman, berbisik, "Kita harus kuat, Lia. Ini bukan akhir." Tapi Aulia ragu. Bagaimana ia bisa menghadapi ayahnya? Pak Budi, yang selalu mengajarinya tentang kehormatan keluarga, pasti akan hancur. Saat pintu dibuka paksa oleh kerumunan, Pak Budi muncul dari belakang, wajahnya tegang. Ia mendorong Aulia ke dalam, menghadang massa dengan tubuh tuanya. "Ini urusan keluarga saya. Pulanglah kalian," bentaknya. Kerumunan mundur sedikit, tapi bisik-bisik tetap terdengar. Aulia jatuh ke lantai, air mata mengalir. Ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Malam itu, rumah Aulia menjadi arena pertempuran batin. Pak Budi duduk di kursi kayu tua, matanya menatap Aulia dengan campuran kemarahan dan kebingungan. "Benarkah apa yang mereka katakan?" tanyanya pelan, suaranya bergetar. Aulia mengangguk, tak bisa berbohong lagi. "Ya, aku mencintai Sari. Bukan sebagai teman, tapi lebih dari itu." Bu Siti, yang mendengar dari dapur, menangis terseduh. "Ya Allah, apa dosa kami sampai anak kami begini?" Sari duduk di sudut, diam, tapi tatapannya penuh dukungan. Pak Budi bangkit, berjalan mondar-mandir. Ia ingat masa kecil Aulia, saat ia menggendongnya ke sawah, mengajarinya nilai-nilai hidup. Tapi sekarang, nilai-nilai itu bertabrakan dengan kenyataan.
Kalian tahu ini haram di mata agama dan masyarakat. Kalian akan diusir, dicaci, bahkan lebih buruk, katanya. Aulia merasa dada sesak. Ia tahu ayahnya benar, tapi hatinya tak bisa berbohong. Sari akhirnya angkat bicara. Pak, kami tak memilih ini. Ini sudah ada sejak lahir. Kami coba lawan, tapi tak bisa. Pak Budi memandang Sari, gadis yang ia kenal sejak kecil sebagai anak yatim yang tangguh. Ia ingat bagaimana Sari kehilangan orang tuanya dalam banjir besar 10 tahun lalu, dan bagaimana desa membantunya bertahan. Tapi sekarang Sari menjadi pusat masalah. Kalian harus pisah. Ini satu-satunya cara, tegas Pak Budi. Aulia protes, tidak, ya. Kami tak bisa hidup tanpa satu sama lain. Pertengkaran itu berlangsung hingga larut malam, penuh air mata dan argumen. Aulia merasa terpecah antara cinta dan kewajiban keluarga. Ia tahu pilihan apapun akan ada harga yang harus dibayar. Keesokan harinya, desa semakin panas. Kepala desa, Pak Hadi, memanggil rapat darurat di balai desa. Aulia dan Sari dipanggil hadir, dihadapkan pada puluhan warga yang memandang mereka dengan jijik. Ini bukan tempat untuk penyimpangan seperti ini, kata Pak Hadi. Kalian harus pergi, atau kami akan ambil tindakan. Aulia berdiri, suaranya gemetar tapi tegas. Kami bukan penyimpang. Kami manusia biasa yang mencinta. Tapi kata-katanya disambut tawa sinis. Riko, yang memulai semuanya, maju ke depan. Sari, aku tahu kau bingung. Biar aku bantu kau kembali ke jalan benar. Sari menatapnya dingin. Aku tak butuh bantuanmu, kok. Ini pilihanku. Saat itu, Aulia merasa ada retak di hatinya. Apakah Sari benar-benar teguh, atau ada keraguan? Rapat berakhir dengan ultimatum, mereka punya seminggu untuk pergi, atau desa akan boikot keluarga mereka. Pulang ke rumah, Aulia merasa lelah. Ia duduk di teras, memandang sawah yang biasanya memberi kedamaian. Sari mendekat, memeluknya dari belakang. Kita bisa pergi ke kota, mulai hidup baru, bisiknya. Tapi Aulia tahu pergi berarti meninggalkan ayah dan ibu yang sudah tua. Aku tak bisa tinggalkan mereka, Ri. Mereka segalanya bagiku. Konflik itu semakin dalam, membuat Aulia terjaga malam demi malam, mempertanyakan segalanya. Beberapa hari berlalu, tekanan semakin berat. Pak Budi mulai merasakan dampaknya. Tetangga tak lagi menyapa, pedagang di pasar menolak menjual barang ke Bu Siti. Keluarga penyimpang tak layak di sini, kata mereka. Pak Budi, yang biasanya tenang, kini sering marah-marah sendirian di sawah. Ia ingat masa mudanya saat ia melawan norma desa untuk menikahi Bu Siti yang berasal dari keluarga miskin. Aku dulu juga dianggap pemberontak, gumamnya. Tapi ini berbeda. Ini tentang agama, tentang apa yang diajarkan seumur hidupnya. Malam itu ia bicara lagi dengan Aulia. Kenapa kau tak coba menikah dengan laki-laki? Mungkin itu obatnya. Aulia tersinggung. Yah, ini bukan penyakit. Ini diriku. Pertengkaran semakin sering, membuat rumah yang dulu harmonis kini penuh ketegangan. Sari, di sisi lain, menghadapi masalah sendiri. Di puskesmas, rekan kerjanya mulai menjauh. Kepala puskesmas, Bu Ratna, memanggilnya. Sari, aku dengar rumor itu. Ini bisa merusak reputasi kita. Pikirkan lagi. Sari merasa marah. Ia telah bekerja keras menjadi perawat, membantu banyak orang di desa. Bu, aku tak merugikan siapapun. Ini urusan pribadiku. Tapi Bu Ratna menggeleng. Di Indonesia ini, urusan pribadi bisa jadi urusan umum, apalagi soal beginian. Sari pulang dengan hati berat, bertemu Aulia di tepi sungai.
Mereka mau pecat aku, Lia. Aulia memeluknya. Kita harus bertahan. Tapi dalam hati, Sari mulai ragu. Apakah cinta ini layak untuk kehilangan segalanya? Suatu malam, Riko datang ke rumah Sari. Ia membawa bunga dan al-Quran. Sari, aku sayang kamu sejak lama. Biar aku bantu kamu lupakan itu semua. Sari menolak. Kok aku tak bisa? Aku cinta Aulia. Riko marah. Itu bukan cinta. Itu godaan setan. Ia pergi dengan ancaman, kalau kau tak berubah, aku akan pastikan kalian menderita. Keesokan harinya, Sari mendengar rumor baru. Riko menyebarkan cerita bahwa Sari yang menggoda Aulia, membuat Sari terlihat sebagai penggoda. Teman-teman lama Sari mulai menjauh, bahkan ada yang menelepon keluarganya di kota. Sari menangis di pelukan Aulia. Kenapa mereka begini? Apa salah kita? Aulia memutuskan untuk bicara dengan ayahnya lagi. Yah, tolong dukung aku. Aku tak bisa hidup tanpa Sari. Pak Budi diam lama. Ia ingat istri saudaranya yang dulu diusir karena rumor serupa, dan bagaimana ia menyesal tak membantu. Aku tak mau kehilanganmu, nak. Tapi masyarakat ini kejam. Akhirnya ia setuju untuk bicara dengan kepala desa. Tapi saat rapat, Pak Hadi tegas. Ini bukan nego. Mereka harus pergi. Pak Budi pulang dengan hati hancur. Ia melihat Aulia dan Sari saling genggam tangan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa simpati. Tapi ia tak tahu bagaimana membantu tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Tekanan mencapai puncak saat Bu Siti jatuh sakit. Dokter bilang itu karena stres. Aulia merasa bersalah. Ini karena aku, Bu. Bu Siti memegang tangannya. Aku tak paham, nak. Tapi aku tak mau kehilanganmu. Sari membantu merawat Bu Siti, menunjukkan kepeduliannya. Pak Budi melihat itu dan hatinya mulai lunak. Tapi di luar, desa semakin ganas. Anak-anak melempar batu ke rumah mereka, dan ada ancaman pembakaran. Aulia dan Sari harus bersembunyi di rumah, tak bisa keluar. Kita tak bisa begini terus, kata Sari. Aulia setuju. Mereka mulai rencanakan pindah ke Semarang, kota besar di mana mungkin lebih toleran. Tapi itu berarti meninggalkan segalanya. Riko tak berhenti. Ia datang lagi, kali ini dengan sekelompok pemuda. Mereka mengepung rumah Aulia. Keluar. Kami tak mau desa ini kotor. Pak Budi menghadang. Ini rumahku. Pergi. Tapi mereka mendorongnya jatuh. Aulia berlari keluar, marah. Cukup. Kalian tak punya hak. Sari menyusul, tapi Riko menarik lengannya. Sari, ikut aku. Sari melepaskan diri, tapi insiden itu membuat Sari terluka. Malam itu, Sari bilang pada Aulia, mungkin kita harus pisah sementara. Demi keselamatan. Aulia terkejut. Tidak. Itu pengkhianatan. Sari menangis. Aku tak mau kau menderita karena aku. Konflik ini membuat hubungan mereka retak untuk pertama kalinya. Pagi berikutnya, Sari menghilang. Aulia panik mencarinya di seluruh desa. Ternyata Sari pergi ke rumah Riko untuk bicara. Kau hentikan ini semua. Biarkan kami hidup damai. Riko tersenyum sinis. Hanya jika kau tinggalkan Aulia dan nikah denganku. Sari marah. Tak akan pernah. Ia pergi, tapi Riko menyebarkan rumor bahwa Sari setuju, membuat desa semakin benci pada Aulia. Aulia merasa dikhianati. Saat Sari kembali, Aulia marah. Kenapa kau ke sana tanpa bilang? Apa kau ragu? Sari menjelaskan, tapi kepercayaan retak. Aku coba lindungi kita, Lia.
Tapi Aulia tak bisa lupakan. Desa semakin kejam. Keluarga Aulia diboikot total. Pak Budi tak bisa jual kopi, Bu Siti tak bisa belanja. Aulia kehilangan pekerjaannya sebagai guru. Kepala sekolah bilang orang tua murid protes. Sari juga dipecat dari puskesmas. Mereka kini hidup dari tabungan kecil. Pak Budi mulai minum-minum, sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Ini semua karena kalian, katanya suatu malam. Aulia menangis. Ya. Tapi dalam hati, ia tahu ini bukan salahnya. Sari mendapat telepon dari saudaranya di Jakarta. Kembali saja ke sini, Ri. Tinggalkan desa itu. Sari tergoda. Jakarta lebih bebas, tapi itu berarti tinggalkan Aulia. Ia cerita pada Aulia. Mungkin kita pindah bersama. Tapi Aulia tak mau tinggalkan orang tua. Mereka butuh aku. Konflik ini membuat mereka bertengkar hebat. Sari bilang kau pilih mereka daripada aku. Aulia jawab, bukan gitu. Aku tak bisa pilih. Sari pergi marah, tinggal di rumah lamanya sendirian. Riko memanatkan situasi. Ia sebarkan foto lama Sari dengannya, membuat seolah Sari selingkuh. Aulia melihat itu di grup desa, hati hancur. Ia konfrontasi Sari. Benarkah kau dengan dia? Sari menyangkal. Itu masa lalu. Riko bohong. Tapi keraguan tetap. Malam itu Aulia mimpi buruk, Sari meninggalkannya. Ia bangun menangis, menyadari betapa rapuh hubungan mereka. Pak Budi melihat penderitaan putrinya mulai berubah. Ia bicara dengan teman lamanya, seorang ulama progresi di kota. Ulama itu bilang, agama ajar kasih sayang, bukan kebencian. Pak Budi merenung. Ia ingat Al-Quran tentang rahmat. Keesokan harinya, ia bicara dengan Aulia. Aku tak paham, Nak. Tapi aku lihat kau menderita. Mungkin aku salah. Aulia terharu. Tapi saat itu berita buruk datang, desa akan usir mereka besok. Sari kembali meminta maaf. Aku tak akan tinggalkanmu. Mereka berpelukan, tapi tekanan terus. Mereka putuskan lari malam itu. Tapi Riko tahu, dan ia hadang mereka di jalan. Tak semudah itu. Ia bawa pemuda lain, memukul Aulia. Sari berteriak, melindungi. Pak Budi muncul tiba-tiba, memukul Riko. Jangan sentuh anakku. Pertarungan pecah, tapi polisi datang, menangkap Riko. Setelah insiden itu, desa tenang sementara, tapi luka dalam. Aulia terluka isik dan batin. Ia rawat di rumah, Sari di sisinya. Makan aku, Ri. Aku ragu padamu. Sari tersenyum. Kita sama-sama salah. Tapi Pak Budi diinterogasi polisi. Ia bilang, aku lindungi keluargaku. Polisi, yang dari kota, lebih netral. Mereka bebaskan Pak Budi, tapi desa marah. Pak Hadi bilang, kalian tetap harus pergi. Bu Siti, yang semakin lemah, bicara dengan Aulia. Nak, pergi saja. Jangan karena kami. Aulia menangis. Bu, aku tak bisa. Tapi ia tahu, tinggal berarti bahaya terus. Sari usul, kita bawa mereka ke Semarang. Pak Budi setuju setengah hati. Mungkin itu jalan terbaik. Mereka mulai packing, tapi hati berat. Riko dibebaskan dengan jaminan balas dendam. Ia sebarkan video insiden, edit agar seolah Aulia dan Sari provokator. Media lokal ambil berita, membuat nama mereka buruk. Aulia dapat ancaman telepon. Kalian akan mati. Sari takut. Mungkin kita pisah dulu. Aulia marah lagi. Tidak. Itu yang mereka mau.
Tapi Sari pergi ke Jakarta sendirian, bilang aku butuh waktu. Aulia hancur, merasa dikhianati. Sendirian, Aulia hadapi ayahnya. Kenapa Sari pergi, Yah? Pak Budi peluk putrinya. Karena takut, nak. Tapi cinta sejati akan kembali. Aulia renungkan kata-kata itu. Ia mulai cari pekerjaan di kota, rencanakan pindah. Tapi desa tak berhenti. Mereka bakar gudang kopi Pak Budi. Pak Budi jatuh sakit, hati hancur. Ini harga yang harus kubayar, katanya. Sari di Jakarta bekerja sebagai perawat lagi. Ia rindu Aulia tapi takut kembali. Saudaranya bilang lupakan dia. Mulai baru. Tapi Sari tak bisa. Ia telepon Aulia. Aku salah. Aku kembali. Aulia senang tapi ragu. Janji tak pergi lagi. Sari janji. Mereka rencanakan bertemu di Semarang. Tapi Riko tahu lagi. Ia ikuti Sari, ancam. Jangan kembali atau aku bunuh kalian. Sari takut tapi tegas. Aku tak takut lagi. Ia lapor polisi. Riko ditangkap lagi, kali ini permanen. Aulia dan keluarganya pindah ke Semarang. Sari bergabung, mereka mulai hidup baru. Pak Budi buka usaha kecil, Bu Siti sembuh lambat laun. Aulia dan Sari kerja bersama, bangun rumah tangga sederhana. Desa lama mereka lupakan, meski luka tetap. Pak Budi jadi pendukung, bilang keluarga adalah yang tak tinggalkanmu. Aulia tersenyum, menyadari ayahnya membuktikan arti keluarga sejati. Tapi perjalanan tak mudah. Di kota masih ada diskriminasi halus. Teman kerja bisik-bisik, tapi mereka kuat. Sari dan Aulia hadapi momen ragu, tapi cinta mereka tumbuh. Mereka ikut komunitas LGBT, temukan dukungan. Suatu hari, Aulia bicara dengan ayahnya. Terima kasih, Yah. Kau selamatkan kami. Pak Budi tersenyum. Kau yang ajar aku, nak. Kini, mereka hidup damai, tapi ingat harga yang dibayar, kehilangan rumah, teman, pekerjaan. Pengkhianatan Riko, tekanan masyarakat, konflik batin, semua jadi pelajaran. Aulia renungkan, apakah semua itu layak? Apakah mencintai seseorang yang salah di mata masyarakat selalu berakhir dengan pengorbanan yang tak adil, atau justru itulah yang membuat cinta itu benar-benar berharga?